Halo teman-teman, Presiden Soekarno, lalu Wakil Presiden sekaligus Perdana Menteri Mohatta, beserta dengan anggota Kabinet Hatta I saat itu ditawan oleh pihak Belanda pada agresi militer Belanda II, teman-teman. Nah, namun sebelum ditawan, Presiden Soekarno itu sempat mengirimkan sebuah surat mengenai pemberian kekuasaan kepada Safrudin Prawiranegara. Hal inilah yang bisa menyelamatkan Indonesia dari ancaman Belanda, teman-teman. Akhirnya kemerdekaan Indonesia bisa dipertahankan. Maka berdirilah yang namanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang berpusat di Bukit Tinggi. Nah, teman-teman, pada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia itu dibentuklah sebuah kabinet bernama Kabinet Darurat, teman-teman. Nah, Kabinet Darurat ini dia sifatnya sementara. Nah, artinya dibentuk hanya untuk saat itu menjalankan roda pemerintahan Indonesia pada kondisi yang mendesak, teman-teman. Karena seputar peristiwa sebelumnya, yaitu adanya penculikan atau penawanan yang dilakukan oleh pihak Belanda terhadap para pemimpin di Indonesia. Nah, sehingga menyebabkan Kabinet Hatta I, yaitu sebagai kabinet yang sah saat itu, memang tidak bisa menjalankan tugasnya. Nah, kabinet ini itu bertugas pada tanggal 19 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Nah, dengan Safrudin Prawiranegara itu sebagai pimpinannya, teman-teman. Nah, dalam proses pembentukan kabinet ini, kabinet darurat tersebut ya, nah, Safrudin melakukan komunikasi dengan para pemimpin di Jawa. Karena memang Safrudin ini beserta rekan-rekannya berada di Sumatera. Namun dalam pembentukan kabinet darurat tersebut, Safrudin itu melakukan komunikasi atau kontak dengan para pemimpin yang ada di Jawa. Dan akhirnya terbentuklah kabinet darurat yang terdiri dari beberapa menteri dan juga pimpinan di bidang militer, teman-teman. Nah, teman-teman, kemudian kita akan bahas mengenai respon Belanda terhadap kabinet darurat ini. Nah, namun sebelumnya kita perlu tahu dulu ya, jadi bahwa tujuan Belanda menyerang Yogyakarta ya, melalui AMB 2-nya itu adalah untuk menguasai kembali wilayah Indonesia dan menurunkan semangat kemerdekaan rakyat Indonesia. Nah, bahkan setelah melakukan penyerangan tersebut, itu pihak Belanda mengumumkan kepada dunia internasional, teman-teman. Pihak Belanda berbicara bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi, karena pemerintahannya pun sudah lumpuh. Nah, ini mungkin akan menggiring opini dunia internasional bahwa, sehingga mereka nantinya akan menganggap bahwa Indonesia ternyata sudah tidak ada, dan yang berkuasa kembali adalah pihak Belanda. Nah, akan tetapi, teman-teman, ternyata usaha klaim dari Belanda tersebut itu gagal. Nah, Belanda tidak menyangka, teman-teman, bahwa akan ada pemerintahan darurat yang didirikan oleh Safrudin di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, kemudian selain itu, TNI juga melakukan gerakan gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Nah, jadi mungkin bisa dikatakan seperti ini, teman-teman. Ketika Belanda mengetahui bahwa ada suatu pemerintahan darurat yang didirikan oleh Safrudin, saat itu jelas Belanda merasa dirinya gagal dalam penyerangan AMB tadi, sehingga target berikutnya adalah menyerang PDRI tadi, teman-teman, atau menyerang kabinet darurat yang didirikan oleh Safrudin tadi. Nah, hal ini memaksa Safrudin dan kawan-kawan dalam mempertahankan Indonesia saat itu adalah lari, artinya lari berpindah dari hutan ke hutan untuk menghindari serangan dari Belanda. Nah, jadi bisa dibayangkan nggak, teman-teman, bahwa sulitnya Safrudin dan kawan-kawan saat itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia di bawah ancaman pihak Belanda. Selanjutnya, teman-teman, kita akan bahas mengenai peranan kabinet darurat. Nah, jadi seperti yang sudah kakak sebutkan tadi ya, jadi peranan dari kabinet ini adalah berusaha menjalankan pemerintahan secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, memang didukung juga dengan melakukan perang gerilya selama mungkin terhadap Belanda. Nah, jadi memang kenapa sembunyi-sembunyi? Ternyata pihak Belanda, pihak militernya itu terus mencari keberadaan PDRI ini, teman-teman. Sehingga mereka selalu berpindah-pindah tempat. Nah, kemudian selain upaya fisik ya dalam perang gerilya tadi, ternyata upaya diplomasi itu dilakukan juga, teman-teman. Nah, jadi Safrudin dan kabinetnya itu berupaya menyiarkan kondisi Indonesia saat itu kepada dunia internasional. Nah, untuk apa ya, Kak, disiarkan kepada dunia internasional? Nah, jadi untuk meraih simpati dari negara-negara di luaran sana, teman-teman. Nah, ternyata nih ya, perjuangan diplomasi tersebut berhasil, teman-teman. Jadi berhasil mendapatkan simpati dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan juga Liga Arab. Nah, oke ya. Nah, kemudian
beberapa negara tersebut yang tadi disebutkan ya, di Asia Tenggara dan Liga Arab, itu kemudian mendesak PBB, teman-teman, untuk menindak tegas Belanda saat itu. Nah, akhirnya Dewan Keamanan PBB kemudian memerintahkan kepada Belanda untuk menarik mundur pasukannya dari Yogyakarta. Nah, ini adalah tindakan pertama dari PBB saat itu, teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya apa nih, Kak? Nah, kemudian penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda itu akan dilanjutkan melalui perjanjian Rumroyen, teman-teman, yang diselenggarakan pada tanggal 14 April 1949 sampai tanggal 7 Mei 1949. Nah, lalu apa sih hasil dari perjanjian Rumroyen ini? Oke, hasilnya adalah sebagai berikut, teman-teman. Jadi yang pertama adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Oke ya, nah kemudian yang kedua, Pemerintah Republik Indonesia itu akan menghadiri konferensi meja bundar. Nah, itu memang nanti ada konferensi lanjutan yang dinamakan dengan konferensi meja bundar untuk membicarakan atau untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pihak Belanda dan juga Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga adalah Pemerintah Republik Indonesia itu dikembalikan ke Yogyakarta, teman-teman. Lalu, yang keempat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militernya dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, jadi semua tawanan perang atau tawanan politik yang saat itu ditawan itu akan dibebaskan menurut hasil dari perjanjian Rumroyen ini. Nah, teman-teman, setelah perjanjian Rumroyen selesai dilakukan, lalu pada tanggal 6 Juli 1949, itu Soekarno dan Hatta beserta tawanan yang lain itu kembali ke ibu kota Yogyakarta, teman-teman. Nah, akhirnya ya. Nah, kemudian pada tanggal 13 Juli 1949, nah, itu Safrudin Prawiranegara selaku pimpinan PDRI tadi ya teman-teman yang kita bahas, kemudian menyerahkan kembali mandatnya teman-teman kepada Presiden Soekarno. Nah, dengan penyerahan mandat tersebut, maka secara resmi Kabinet Darurat dalam Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Serikat itu berakhir, teman-teman. Oke teman-teman, seperti itulah peranan dari Kabinet Darurat ini. Nah, walaupun masa jabatannya itu hanya singkat sekali teman-teman ya, namun memang peranannya sangat krusial sekali, khususnya pada masa darurat Indonesia saat itu. Nah, maka itulah yang menyebabkan kabinet ini dinamakan dengan Kabinet Darurat. Dan pemerintahannya pun dinamakan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Nah, kalau menurut kalian nih ya, gimana ya jika seandainya saat itu Kabinet Darurat atau PDRI tidak terbentuk, teman-teman? Lalu seperti apa ya kondisi Indonesia hari ini? Nah, lalu gimana juga ya proses kelanjutan dari Kabinet Hatta? Ingin tahu teman-teman? Jangan lupa saksikan penjelasannya di video yang selanjutnya. Bye-bye!